kamar mandi. Plat sini cuma. Nggak jalan ya, di sini aja. Berarti 4 ya di belakang. Tengah kosong. Sebenarnya acaranya itu jam 15 Bu, nggak masuk. Soalnya teman-teman bilang, wah kalau jam 15 nanti nggak bisa absen sampai RS. Dimajukan jam 15. Bisa pulang. Sampai undangan jam 10 kan gak seneng. Teman-teman belum jadi tenda ini. Masih kecil. Siapa Mas panggilannya? Afkar. Afkar. Apa artinya? Afkar artinya pemikir yang bijak. Masya Allah. Semoga bisa memikirkan yang bijak-bijak. Alhamdulillah, Bapak verifikator bukan mikir. Amin. Umur berapa hari? Rambutnya bagus, 3 minggu. Besar. Jadi nggak berani gendong Bu, soalnya habis dari mana-mana. Khawatir ke adiknya. Mangga Bu, kasuran sedikit. Kita tinggal. Lupa juga. Bisa Pak. Datang tinggi. Mangga. Ke kanan. Enak apa tiga melaku seneng iki, Kak. Cucu kepinter nih. Dua kalau mau Monggo. Ayo berdiri. Saya tuh seneng ngeliat anak kecil, tapi males. Ayo, Malas malam. Yang kurang. Nah, ini ada acara kemana Bu? Kemana-mana. Langsung pulang. Kami nggak boleh. Saya mana? Mau diajak kemana Mas? iya, Mbak mau kemana? Bapak mau kemana? Manut. Sebenarnya pengennya kemana? Ayo ke rumah dulu. Gantian. Dokternya nggak jadi ikut ya? Dia putranya. Ini terakhir putranya nggak? Tadi Pak Cia masih ngurus lamaran sehat. Terus sama Mas Fendi kan sama Mas Fendi. Kalau Pak Dir juga mboten derek mampun tidak tahu tadi ada acara apa. Mbak tadi Pak Ci saya telepon ngeten Mas Prima. Insya Allah Bu kalau saya nanti ada waktu saya tak kesini sama Hanif. Oh, iya. Saya tak bawa kendaraan sendiri. Mungkin jam 1-an saya jemput dulu di rumah. Oh enggak Pak Ci monggo. Monggo Bu, hidangan. Kue-kuenya. Hah? Wah, begadang. Enggak ada di sopor ya. Begadang. Spesial weekend.
Begadang ya. Begadang bisa. Tak bisa. Rame malih, helme iki. Sudah keluarga semua kan. Nggih. Emasnya 2, Nggih. yang satu di Lumajang, Oh, yang nomor 2 di Kriaman di sini. Dekat. oh, nggih. Kerjanya di IKPDFI. Oh, nggih. Yang nomor 3 ini Mbak Sally ini Nggih. tepat di Lumajang. 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 Dua. Terus rumah tangga semua. Yang nomor 1 lulusan itu juga punya anak. Oh, Tapi nomor 1 nggih. jaraknya 7 bulan. Oh, Dokter Ulfa. Putranya Mas Andika dengan Dokter Ulfa yang pertama. Mulai ya. Kenalan dulu. Kenalan. Nanti ngobrol kalau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah wa nikmatillah wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati, ini ada bapak, ada ibu-ibu, rombongan dari RSUD Pasuruan. Berarti dirungokno dari Pasuruan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu. Ini rumah kami, jadi rumahnya Mbak Seni, Mbak saya itu. Jadi Mas Rima kesini kok bisa dari Lumajang ke sini? Itu ceritanya lain cerita. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jadi dari jauh-jauh dari Pasirian tadi sampai di sini, mudah-mudahan tadi tidak kesasar. Gitu. Ya inilah rumahnya Mas Heri. Jadi di sini saya jalannya. Istrinya Mas Prima ini di sini mulai kecil sampai dewasa. Ternyata setelah dewasa pindah ke Lumajang. Nah ceritanya ini rumahnya kan. Jadi ya, rumahnya sederhana, jadi murah-marit gitu. Karena kalau lihat foto-foto itu memang sengaja saya pasang. Lihat tadi akeh foto nih gitu. Ada yang batin di sini, foto gede-gede. Jadi memang saya pasang biar tahu bahwa anak saya sudah menikah semuanya kan gitu. Biar tidak ada yang tanya-tanya lagi. Biasanya tanya-tanya Pak B yang Pak B mohon maaf kalau kesannya besok. Tapi ini kebanggaan bagi kami. Jadi kalau merawat kok ada lemari, ada TV, ya memang TV itu memang hiburan kami. Kalau sedang susah nyanyi-nyanyi di situ, terus olahraga di situ. Nah, jadi memang pengaturannya kurang bermanfaat. Apalagi lihat ke belakang tanpa ada laptop dan sebagainya. Jadi kami memang saat keluarga jadi kalau belajar itu kapan. Tapi ada di situ ada makan untuk buat makan. Jadi tidak teratur seperti tempatnya ibu-ibu kan, ini ruang tamu, ini ruang makan. Kalau kami tidak begitu, tidak tahu kenapa tidak begitu. Jadi anak-anak itu biasa kalau habis kerja tidur ya di kursi, di makan dibawa ke sini, nah. Sehingga ruang tamu dengan tempat makan kadang-kadang ada bedanya. Ya begitulah keluarga kami, ibu-ibu dan bapak seperti itu. Jadi mohon maaf kalau kondisinya tidak sesuai dengan apa yang bapak ibu bayangkan gitu. Kemudian pada hari ini saya memang bangga ada teman-teman dari RSUD Pasuruan. Mudah-mudahan ke depan nanti hubungan ini tetap berjalan terus gitu ya. Saya itu ingin ada kedekatan gitu. Walaupun saya itu kerjanya di rumah, tapi
Lumajang. Jadi saya itu kerjanya di Lumajang 20 tahun lebih, bolak-balik Ramji Lumajang 20 tahun lebih. Ya kalau dulu tadi sambatku kerja doy, padahal saya tiap hari ke sana. Ya kalau sudah terbiasa seperti itu Kak. Jadi sudah 20 tahun lebih. Jadi kalau di Lumajang mungkin kalau banyak yang sudah kenal itu biasanya dari pendidik guru-guru itu. Ya. Jadi kalau nama saya itu kalau sudah ada Pak Gendot Tri Utomo, nah itu biasanya banyak yang kenal. Biasanya guru atau kepala sekolah itu. Karena banyak mahasiswa yang masuk di SDKP PGRI Lumajang. Nah begitu. Nah kenalnya sama-sama perguruan tinggi, kenal dengan ibunya Mas Rino. Ternyata judul begitu. Judul ya. Gitu. Jadi kalau yang kakaknya itu ya malah lebih jauh lagi di Jawa Barat. Tapi judul saya ketemu. Itu makanya itu ke apa ya? Ya memang judul keagungan Allah. Saya kira itu Bapak Ibu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ya kalau tadi saya katakan kondisinya tidak sesuai dengan harapan ibu-ibu dan bapak semuanya, mohon dimaafkan. Saya kira itu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Firman mungkin dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Eni dan Bu Nuril, yang saya banggakan teman-teman manajemen RSUD Basirnya. Banyak itu 35. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan kesehatan yang diberikan ke kita bisa berkumpul di acara tasyukuran akikoh putra pertama kami dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad SAW, karena atas bimbingannya lah kita bisa melangkahkan kaki kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yaitu Nur Islam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, anak saya ini lahir pada tanggal 6 bulan 6 2024. Alhamdulillah lahir secara normal dan diberi nama Muhammad Afkar Halil Al-Falah. Nama ini saya berikan bukan semata-mata ngawur Bu. Mikirnya 3 hari 3 malam saya itu. Karena apa? Karena seorang bapak tugasnya itu memberikan nama yang bagus dan akan dipertanggungjawabkan insya Allah di akhirat nanti. Dan kata orang tua itu nama adalah doa. Dan harapan saya itu nama Muhammad Afkar Halil Al-Falah ini insya Allah artinya juga melekat pada putra pertama ini. Arti Muhammad yang kita tahu yaitu yang terpuji. Jadi insya Allah saya berharap putra saya ini memiliki akhlak yang terpuji. Yang kedua yaitu Afkar. Afkar di sini saya itu kadang-kadang memiliki masalah gitu, kadang-kadang di kehidupan nyata, di rumah, di kerjaan, di lingkungan sekitar. Kadang-kadang itu sulit untuk berpikir untuk secara bijak. Dan makanya itu saya ingin menurun ke anak saya doa ini Muhammad Afkar. Afkar ini artinya berpikir yang sangat bijak. Dan semoga putra pertama saya ini dalam kehidupannya nanti bisa menyelesaikan masalahnya secara bijak, masalahnya sendiri maupun masalah orang lain. Yaitu Muhammad Afkar Halil. Halil ini dalam Islam itu Halilullah atau kesayangan. Kesayangan. Nah, di sini otomatis anak kan juga kesayangan kan. Nah, di sini harapan saya adalah kesayangan bukan dari orang tua saja, tapi kesayangan dunia dan akhirat. Habib Nanas dan Habibullah. Kalau kita hubungan dari manusia dan hubungan dengan Allah. Yang terakhir ini yang menjadi kadang-kadang pro kontra. Kemarin itu Al-Falah ini baru nemu itu waktu
istri saya itu jam 12 siang. Sebenarnya Muhammad Afkar Halil gitu aja sebenarnya. Nah, Al-Falah ini baru tercetus itu jam 12 siang. Waktu istri saya itu ya nggak rasa sakit apa gitu kan, ya nggak mulus nggak apa-apa. Kata bidannya, oh nunggu aja mbak, nunggu jam 2 ntar lagi ada kontraksi kita lahiran. Saya itu cemas juga jam 12 ini di klinik Bunda Elsa itu cemas. Ini lahir apa enggak, kan udah malu saya tuh. SMS bu, saya sudah izin gak masuk bu, karena lahiran sudah malu. Atau oh nggak lahir ini kan bahaya kan. Atau selamat datang Mas Andika. Jam 12 siang jam 12 ya, jam 12 itu saya nggak lahir atau nggak ada keluhan apa-apa. Bidannya itu sampai riwari sama perawatnya itu, mbak sudah ada mulus-mulus, nggak ada kata istri saya itu. Adik jalan-jalan ya, kita jalan-jalan, kita buat jongkok-jongkok bareng-bareng gitu. Saya ikut jongkok-jongkok juga bu. Saya nemeni juga sama istri saya itu di klinik Bunda Elsa itu. Dan alhamdulillah waktu itu tiba-tiba azan zuhur kalau nggak salah. Di situ tercetus kata-kata terakhir azan, yaitu hayya 'alal falah gitu. Hayya 'alal falah gitu. Jadi saya langsung tercetus waktu sholat itu, apa tambahi al-falah gitu. Nah, setelah saya cari, al-falah itu adalah menuju kemenangan, menuju keberuntungan. Dan manusia sehebat apapun kalau nggak beruntung tetap tidak akan bisa sampai finish. Contohnya soal kita kerjakan soal P3K ya kemarin P3K. Sinau belajar mantan-mantan ya bu ya, belajar sampai sana nggak keluar soalnya bu, mengajar semua. Jadi saya langsung belajar. Oh, berarti yang penting itu adalah beruntung. Yang dipilih Allah untuk beruntung menjadi lulus untuk menjadi P3K. Dan harapan saya ini melekat pada putra pertama saya ini al-falah, yaitu menuju keberuntungan, menuju kemenangan. Dan manapun itu menuju kemenangan dalam lomba apapun, jadi lomba beribadah, lomba dalam segi akademis atau apapun itu. Jadi insya Allah lengkap sudah bu, secara karakter terpuji, secara pemikiran secara bijak. Yang ketiga secara hablu minanas, hablullah, rasa sayang pada manusia, disayangi oleh manusia dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir bisa mengajak bersama-sama baik dirinya maupun orang lain itu menuju kemenangan gitu. Itu artinya bu. Jadi mohon doa Bapak Ibu semua yang ada di sini, teman-temanku yang saya hormati dan saya sayangi. Semoga putra pertama saya ini sesuai dengan namanya kelak. Mungkin demikian sambutan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang memberikan satu patah, dua patah. Saya cukup terima kasih sekali ya. Dari teman-teman jauh-jauh dari Pasirian. Pak Ma itu Pasirian kesini itu saya sudah pernah nyoba berkali-kali, itu sekitar 2 jaman Pak. Apalagi saya dulu itu pernah kuliah di Jember UNED. Dari Pasirian ke sini itu saya dulu motoran saya dari Jember. Apalagi waktu klaim BPJS waktu di Jember, saya sering lewat sini. Loh, waktu saya lewat sini ya bu, mengisi lewat sini, saya tuh agak ini, waktu lewat gang ini agak deg-deg gitu. Ternyata gedungnya di sini. Wah, deg-deg ternyata nambah wasim. Jadi waktu jujur ini saya itu sering Pak Ma ini di mampir lapar tiba-tiba lapar gitu bakso di soto sini nih, soto terus rujak sini. Saya sering mampir sini, tiba-tiba habis dari BPJS lapar mampir ke sini loh. Kalau misalnya sudah nikah ya mampir sini. Jadi memang jodoh itu buat teman-teman yang mungkin sudah punya jodoh, sudah ketemu pasangannya, oh ternyata kayak gini ya, ternyata gitu. Akhirnya itu seperti ini ya gitu. Setelah kita mencari bertahun-tahun, ternyata oh ini jawabannya gitu. Kenapa kok kita selalu berkenalan dengan orang-orang lain, kenapa kok bersulit, ternyata ada yang lebih baik gitu. Jadi saya doakan teman-teman yang belum menemukan jodohnya itu
kuncinya dua. Menurut pengalaman saya kuncinya dua yang belum menemukan pasangan. Pertama itu kita itu tetap berusaha dan berdoa. Yang kedua itu sabar. Kunci dari kesabaran kan Allah ma'asobirin. Allah itu suka dengan hamba-hambanya yang sabar. Allah yang suka apalagi manusia ya, suka orang yang sabar. Tapi biarkan oleh orang lain itu bilang, kapan ketemu, kapan pacarin, nggak usah didengerin. Dengerin. Saya juga kayak gitu dulu itu. Kapan, paling Mei gitu. Medias. Jadi insya Allah mereka teman-teman seperti itu adalah motivasi buat kita berdoa, semangat, sabar, akhirnya ketemu teman-teman. Dan buat teman-teman juga ini saya juga nggak nyangka putra pertama saya ini lahir. Saya sebenarnya nggak ada planning untuk planning untuk melahirkan anak saya ini cepat-cepat, enggak, karena waktu itu kebetulan istri saya ini belum wisuda. Jadi waktu itu kita planning tuh setelah wisuda aja gitu. Jadi UNED tahu kita itu sudah lulus tuh masih lama kan. Teman-teman yang sudah pernah kuliah di UNED meskipun udah lulus tapi jangka untuk ke wisudanya itu lama. Nah istri saya kan nggak mungkin waktu hamil pas wisuda, jadi kayak takut ada apa-apa gitu. Kita berdoa ya setelah hamil, setelah wisuda kita berdoa, setelah wisuda kita program, setelah wisuda kita program. Jadi gitu. Kalau wisuda kita program siap, langsung kita doa bareng-bareng, ya Allah setelah wisuda ini semoga wisudanya cepat. Alhamdulillah wisuda ternyata dipercepat istri saya itu. Dan setelah wisuda itu ternyata sudah 3 minggu. Jadi nggak kerasa waktu wisuda itu lompat-lompat ya 3 minggu tuh. Itu anak saya. Jadinya itu ikut lompat-lompat 3 minggu. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak tahu 3 minggu itu ternyata sudah ada nafkah di dalam itu. Tuh, jadi teman-teman tetap semangat buat teman-teman yang belum, semoga disegerakan. Amin. Mungkin saya ucapkan terima kasih dan saya terus ngapunten kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan dalam penyambutan saya mohon maaf. Kurang lebihnya akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada teman-teman yang memberikan sepatah 2 kata. Ibu ini Yang satu kamar sama satu kamar. Satu ruang. Yang satu ruang. Satu ruang. Oh, enggak Bu Eni. Paling rudek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu mertua. Yang saya hormati dan saya cintai Mas Prima dan istri dan juga teman-teman. Alhamdulillah ternyata tidak terlalu jauh dari Pasirian ke sini karena saya dari RSM Mas. Jadi lumayan. Belum sempat tidur ya, sempat ngantuk ya, sempat ngobrol lah. Sudah sampai. Yang saya ingat tadi itu tanggal lahir ya 6 bulan 6 tahun 2024. Itu pas anniversary saya ke-27. Ke-27 tahun Bu, tua yuk. Gitu. Itu kesan yang saya ingat pertamanya. Kedua yang kesan yang mendalam buat saya, oh ini rasanya bebesan itu. Belum aja. Saya kabak TU Pak, Bu. Kabak TU, jadi kebetulan Mas Prima ini strukturnya ada di bawah keuangan, di bawah saya. Tetapi yang berhubungan dengan ruangannya Mas Prima, di bagiannya Mas Prima itu banyak